Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya Yuda Guscena, selaku Ketua Kelompok 3 dan sebagai editor di Kelompok 3. Saya Afifah Hujana sebagai Wakil Ketua Kelompok dan tugas saya adalah sebagai penulis laporan. Saya Ahmad Aikal, merupakan anggota Kelompok 3. Saya berperan sebagai penyusun materi kali ini. Saya Rahma Okta Fitri, merupakan anggota Kelompok 3. Saya berperan dalam penyusunan skrip untuk materi kali ini. Saya Rahman Hanafi, sebagai anggota dan pencari materi Kelompok 3. Azahra Kesya Ananta sebagai moderator sekaligus penyaji materi. Baiklah, kita akan lanjut ke sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, pada tema Bhinneka Tunggal Ika, kami akan memfokuskan pada pembahasan mengenai destinasi nagari sejuta pesona. Sebelum masuk pada inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, secara umum, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti bahwa meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Saya akan menjelaskan dan memperkenalkan kepada teman-teman beberapa wisata yang ada di nagari sejuta pesona, atau yang kerap kita kenal sebagai Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, kebetulan saat ini kita berada di Batang Kapas, maka saya akan mengenalkan beberapa objek wisata dan kuliner yang ada di Batang Kapas hingga Tapan. Di antaranya objek wisata Labuang Barat. Objek wisata pantai ini terletak di Kampung Labuang Barat, Nagari Kotonanduo, Ampek Koto Hiliyah, Kecamatan Batang Kapas. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih, atau mungkin juga sudah ada yang mengunjunginya. Pantai ini berjarak sekitar 8 km dari pusat Kecamatan Batang Kapas. Untuk memasuki objek wisata ini, ada dua alternatif transportasi loh teman-teman. Di antaranya bisa menggunakan jalur darat dan bisa juga jalur laut. Jika menggunakan bot atau perahu, bisa saja masuk dari Pantai Tawa Kasai atau Sungai Bungin dengan lama perjalanan 15 sampai 20 menit, dan jika melalui darat akan memakan waktu cukup lama karena akses jalan yang masih kurang memadai. Objek wisata yang kedua di Batang Kapas adalah Pantai Tang Sri Danau. Di sana terdapat deretan pohon pinus memperindah kawasan di sepanjang Pantai Tang Sri Danau. Itulah sebuah objek wisata yang terletak di Kanagarian Talun, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Popularitas objek wisata ini kian terkenal karena pengunjung disuguhkan keindahan jajaran pohon pinus yang tertanam rapi, rimbun, serta hamparan pasir yang putih. Ternyata nama pantai ini memiliki sejarah tersendiri loh. Dari cerita masa lalu, nama Pantai Tang Sri Danau bukan sembarangan. Nama itu mengaitkan sosok tokoh pahlawan pada masa kerajaan Belanda Sepuh semasa zaman kolonial Belanda dulu kala. Oke guys, selanjutnya kita masuk pada kuliner yang ada di Batang Kapas. Yang pertama yaitu Timukui Batang Kapas. Di daerah Kecamatan Batang Kapas terdapat makanan berjenis kue yang dikenal dengan Timukui Batang Kapas. Timukui Batang Kapas sekilas mirip pancake, namun terdapat perbedaan dari cara penyajian dan bahan bakunya. Begitu juga rasanya, tidak kalah enaknya, dan harganya murah meriah serta membuat ketagihan. Yuk cobain yuk bagi yang belum. Kuliner ini berbahan utama kelapa dengan campuran tepung beras
tidak dengan menggunakan api secara langsung, tapi menggunakan serabut kelapa yang telah menjadi bara api. Wah, sungguh tradisional bukan? Oke, kita beralih ke makanan selanjutnya. Masih di daerah Batanghkapas loh. Terdapat juga satu kuliner kue lainnya yang banyak diburu oleh para wisatawan, yaitu Mangkuak Badeta. Mangkuak Badeta Batanghkapas ini terbuat dari tepung beras dan gula aren yang dicampur dengan gula pasir, santan, dan bahan lainnya. Kemudian ditambah dengan deta yang terdapat dari hasil percikan santan yang sudah dibareng. Selanjutnya juga memiliki kuliner berjenis kue putu yang bernama putu kambang. Sesuai dengan namanya, kuliner ini berasal dari Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Sayangnya, putu kambang ini tidak dijual setiap hari, sehingga tergolong kuliner yang sangat langka dan hanya dapat dijumpai di pasar tradisional daerah ini. Selanjutnya, ada satu kuliner yang proses pembuatannya serupa dengan putu kambang, tapi memiliki rasa yang berbeda, yaitu palai dada pasisir. Makanan ini menjadi menu lauk pauk yang wajib dicoba bila sedang wisata kuliner pesisir selatan. Biasanya dapat dijumpai di Pasar Impres, Painan, atau Pasar Kuok Batanghkapas. Palai dada ini serupa dengan pepes ikan, tapi bahan dasarnya menggunakan ikan teri atau badar yang dicampur dengan parutan kelapa dan bumbu rempah-rempah lain. Ini tuh juga gak kalah enaknya loh teman-teman dari makanan yang lainnya. Makanan khas pesisir selatan yang terakhir adalah sate lokan. Dalam bahasa Minangkabau, lokan ini merupakan jenis kerang muara hidup di perairan berlumpur. Memang hampir di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat yang menjual sate berbahan ini. Tapi yang khasnya dari Kabupaten Pesisir Selatan. Proses pembuatannya sama seperti sate pada umumnya. Lokan ini direbus hingga empuk, daging mentahnya berwarna kuning pucat. Namun, setelah direbus, warna dagingnya akan berubah menjadi oranye kemerahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan objek wisata yang ada di Painan sebagai ibu kota dari Kabupaten Pesisir Selatan. Di antaranya, yaitu air terjun Bayang Sani. Air terjun ini berada di Nagari Kota Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Air terjun ini sangat menjadi populer dan menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Pesisir Selatan yang harus ditempuh melalui Jalan Raya Padang Painan sejauh 60 km dari Kota Padang atau dari Painan sekitar 20 km. Teman-teman di sekitaran Painan Batanghkapas mungkin udah pada tahu nih tempatnya. Next, wisata selanjutnya adalah Bukit Langkisau, berlokasi di Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Dan Pantai Bukit Langkisau selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang hanya sekedar untuk menikmati keindahan dari bukit tersebut. Di Bukit Langkisau terdapat berbagai tanaman bunga yang sangat mempesona dan indah. Selain itu, keberadaan dari Bukit Langkisau ini tak jauh dari Pantai Carocok, sehingga kamu dapat langsung mampir ke Bukit Langkisau ini sesudah berkunjung di Pantai Carocok.
Kita lanjut ke wisata pesisir selatan yang selanjutnya yang ada di Painan, yaitu Pulau Setan. Namanya aja serem, gimana tempatnya ya? Jika kalian berpikir pulau ini serem, kalian salah. Pulau Setan memiliki keindahan alam yang tak kalah mempesona dengan wisata lainnya loh. Di kawasan pantai di Pulau Setan, kamu tidak hanya melihat pemandangan menawan, namun kamu juga akan dapat melihat keindahan alam lainnya berupa deretan nelayan yang berjaran-jaran di pantai. Pulau Setan ini berlokasi di Kecamatan Koto Sabale Tarusan, pesisir selatan Sumatera Barat. Yuk guys, bagi yang penasaran langsung saja kunjungi wisata Pulau Setan di Painan. Lanjut ke pesona wisata di Painan, yaitu Pantai Caroco Painan. Pantai Caroco merupakan destinasi wisata yang lengkap. Pantai ini menyediakan aneka macam aktivitas yang dapat dilakukan oleh si penyelam, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dan penyuka aktivitas air hingga pecinta jalan-jalan darat, dari pecinta kegiatan menantang hingga pecinta kegiatan santai. Semua hal itu dapat Anda lakukan di pantai ini. Selain Pantai Caroco, kawasan pantai pesisir selatan juga dekat dengan beberapa objek wisata yang layak untuk dijelajahi seperti Pantai Kandang Jawi, Bukit Langkisau, Pulau Batu, Kereta, dan Pulau Cingguan. Yuk teman-teman, mari berkunjung untuk menikmati keindahan Pantai Painan, yaitu Pantai Caroco, dan masih banyak pantai dan objek wisata lainnya. Selanjutnya adalah wisata Mandeh atau kerap disebut Pulau Mandeh. Wisata yang satu ini telah berdiri sejak tahun 2015 dan selalu saja ramai dikunjungi oleh wisatawan, terutama pada akhir pekan atau saat libur sekolah. Pemandangan yang berada di sekitar Mandeh sangat menawan, sehingga membuat para wisatawan terlena dan ingin kembali lagi untuk berlibur. Di tempat wisata Mandeh ini, kamu dapat menikmati keindahan dari lautan yang sangat menakjubkan. Tak hanya itu loh, di pesisir pantai akan banyak sekali karang maupun karang yang bertebaran di sepanjang garis pantai. Wisata selanjutnya adalah Pulau Pengutusan. Pulau yang sangat indah dan menawan ini dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi yang wajib kamu kunjungi saat berada di pesisir selatan. Selain itu, pemandangan yang eksotis di sekitar menjadi salah satu menjadi tempat favorit bagi yang suka selfie untuk mendapatkan hasil yang keren. Dan pulau ini biasa menjadi alternatif wisata bahari saat berlibur bersama keluarga ataupun teman-teman. Pantai Pengutusan ini terletak di Desa Sungai. Pesisir selatan terdapat salah satu pantai yang selalu ramai oleh wisatawan, yaitu Pantai Batu Kalang. Pantai ini berlokasi di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Teman-teman akan disuguhi pemandangan pantai yang begitu indah mempesona. Terlebihnya pada saat teman-teman menyaksikan senja matahari terbenam. Objek wisata berikutnya yaitu Talwasikulo. Talwasikulo memang masih belum terkenal seperti wisata lainnya. Namun, teman-teman dapat benar-benar menikmati pemandangan yang ada di sekitar kawasan. Teman-teman perlu menempuh perjalanan yang panjang dan dengan jalan yang tidak mudah untuk dilalui. Sudah dapat dipastikan bahwa
teman-teman akan merasa lelah. Namun, rasa lelah yang teman-teman rasakan tidak akan sebanding dengan keindahan dari Taluk Sikulo. Tidak hanya Taluk Sikulo, di daerah pesisir selatan juga terdapat Bukit Bendera Bayang. Melalui bukit ini, teman-teman dapat menyaksikan keindahan alam dengan nelayan yang berderet-deret di atas perahu unik. Jadikan Bukit Bendera Bayang sebagai salah satu destinasi wisata terindah yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Wisata selanjutnya adalah Jembatan Akar Bayang, terletak di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Teman-teman akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang begitu indah, seperti di dalam sebuah film loh. Keindahan alam di tempat ini terletak pasca sebuah jembatan yang terbuat dari akar-akar pohon di sekitar lokasi jembatan ini, dan juga terdapat sungai yang segar dan juga dapat berenang di sana. Wah, bikin penasaran nih. Yuk teman-teman berkunjung ke pesisir selatan dan silakan ke tempat Jembatan Akar Bayang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kabupaten ini memiliki tempat wisata alam yang lebih banyak. Maka tak heran jika keberadaan pantai pun tak hanya satu. Pantai Salido adalah salah satu pantai yang terletak di Kecamatan Empat Jurai, Pesisir Selatan. Pantai ini selalu menjadi destinasi wisata yang tak pernah sepi oleh pengunjung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan mengunjungi pantai sebagai salah satu destinasi secara tidak langsung akan membuat Anda atau teman-teman tenang dan damai karena suasana di sekitar pantai yang begitu sejuk. Baiklah, itu dia beberapa penjelasan mengenai pesona dan kuliner khas Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman. Kami dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Jika ada perkataan yang tidak menyenangkan dari kami minta maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Bye-bye. Wassalamualaikum.